مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bapak sekalian, kita masih berada dalam bab ke-15, yaitu tentang ruh ketika keluar. Ketika ruh keluar itu akan diberi kabar gembira. Bagaimana perjalanan ruhnya setelah meninggal. Kita lanjutkan. Wa an Qatadah fi tafsiri qawlihi ta'ala farauhu wa ruhan. Diriwayatkan dari Qatadah di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala farauhu wa ruhan. Yang dimaksud dengan ruh di sini ini farauhu wa ruhan ada pada surat Al-Waqi'ah ayat 80. Tatalaqqahu bihil malaikatu indal maut. Yaitu malaikat itu menyambut orang yang mau meninggal. Jadi sambutan para malaikat. Wa min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi, ya, berarti ini hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min idza ihtadara atathul malaikatu bihariratin fiha miskun wa dabairu raihan fa tasilla ruhuhu kama tasullu asy'aratu minal ajid. Artinya seseorang mukmin itu ketika ikhtidar, artinya sakaratil maut, maka datang malaikat kepadanya dengan membawa kain sutra, di mana di dalamnya ada minyak kasturi dan dengan penyambutan, tadi sudah disebutkan ya raihan itu, sehingga rohnya itu melesat gitu, tercabut dengan cepat gitu, sebagaimana tasillu asy'aratu minal ajin, seperti rambut ya yang dicabut itu mudah dari adonan ya, dari tepung, dari roti begitu. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwanya orang mukmin ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan diridhoi. Jadi ini adalah dikatakan kepada seseorang mukmin yang akan meninggal. Ayat ini, yaitu yang terdapat pada surat Al-Fajr ayat 27, ayat 27 dan 28. Radiyatan artinya adalah mardiyan. Mardiyan anki ila ruhillah wa karamatihi. Jadi dipersilahkan untuk keluar rohnya dalam keadaan diridhoi menuju rahmat Allah dan kemuliaannya. Fa idza kharajat ruhuhu wudi'at ala dzalikal misku war raihan wa tuyat 'alaiha al-harira wa dhahaba biha ila 'illiyyin. Kalau tadi sebelum nyawa dicabut, maka ketika roh sudah keluar,
maka roh itu eh, diletakkan padanya almisk, minyak kasturi, ya kan? Dan harum-haruman, watuyat alaihal harirah, dan kemudian eh, ditutupi dengan kain sutra. Wadhaba biha ila illiyin, dan kemudian dibawa ke tempat yang tinggi. Kain sutra, diberi harum-haruman, begitu, dan dibawa ke illiyin, tempat yang tinggi. Wa innal kafira, sedangkan orang kafir, idah tadara atathul malaikatu yumsahu fihi jamratun fatanza'u ruhuhu intiza'an syadidan. Nah, berbeda dengan orang kafir, kalau dia sakaratul maut disambut oleh malaikat juga, tetapi sambutannya dengan bara api. Bara api, diletakkan padanya bara api, sehingga lepas juga rohnya, tercabut juga rohnya, tapi dengan cabutan yang sangat keras. Wa yuqalu, dan dikatakan kalau tadi kepada orang mukmin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kepada orang kafir, di ayat itu nggak ada, tapi di sini dijelaskan, ayyatuhan nafsul khabithah ikhriji sakhitatan maskhutan alaik ila hawanillah. Wahai jiwa yang busuk, keluarlah kau dalam keadaan murka dan dimurkai oleh Allah SWT, menuju kepada siksaan Allah dan situasi yang direndahkan oleh Allah SWT. Ketika rohnya sudah keluar, rohnya orang kafir, maka rohnya diletakkan di atas bara api tadi, kemudian dihapus di atasnya, kemudian dibawa ke Sijin, dikirim ke Sijin. Itu ya, neraka Sijin itu ya. Nah, ini tadi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Hakim, Abu Nuaim. Baik, Bapak sekalian, bab ke-15 sudah selesai, kita beralih ke bab ke-16. Judulnya babu maja'a fi talaqqil arwahi fis sama' was-su'al an ahlil ardi wa fi 'ardil a'mal. Bab tentang bertemunya ruh-ruh di langit. Setelah tadi sudah dijelaskan, ketika ruh sudah dicabut itu terus bawa ke langit dengan kondisinya yang berbeda-beda antara orang mukmin dengan orang kafir. Kemudian kecuali itu, di sana juga ada pertanyaan atau ya informasi. Wa fi 'ardil a'mal, dan di dalam dipertontonkannya atau dipresentasikannya berbagai macam amal. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, idza qubidat nafsul mu'min talaqaha ahlur rahmah min ibadillahi ta'ala. Ya, hampir seperti tadi. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, kalau jiwa seorang mukmin dicabut, maka akan disambut oleh para malaikat rahmah, malaikat penuh kasih sayang dari hamba-hamba Allah. Kama yatalaqaunal bashir fid dunya. Jadi sebagaimana kalau di dunia ini juga, kalau ada suasana yang gembira itu kan juga satu dengan yang lain saling menyambut. Fayaqbiluna alaihi yas'alunahu. Maka orang-orang pada menemuinya dan menanyakannya. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, satu dan yang lain saling mengatakan, unzuru akhakum kana fi karbin syadid.
Sesungguhnya dulunya dalam situasi dalam kehidupan yang sangat tidak menyenangkan. Qala fayaqbiluna alaihi fayas'alunahu. Maka orang-orang pada mendatanginya dan menanyakannya. Menanyakan apa? Ma fa'ala fulan? Si fulan bagaimana si fulan? Ma fa'alat fulana? Hal tazawwajat? Ini penduduk langit mencari informasi satu dengan yang lain tentang penduduk di bumi ini. Ma fa'alat fulana? Bagaimana si fulana? Si perempuan itu hal tazawwajat? Apakah dia sudah nikah? Fa idza sa'aluhu 'anil rajul qad mata qablahu. Dan ketika mereka menanyakan tentang orang yang sudah meninggal sebelumnya, fayaqul, maka ada yang menjawab dengan innahu halaka. Wah, dia celaka itu. Maka ketika roh-roh itu mendengar berita itu, fayaquluna, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masih cerita ya. Cerita tentang orang-orang yang meninggal sebelumnya dan meninggalnya dalam keadaan halaka, rusak. Tidak dalam keadaan kematian yang baik. Zuhiba bihi ila ummihil hawiyah. Dia telah dia ibunya itu, dan sejelek-jelek pendidik perempuan yang memiliki ya dia itu. Ini maksudnya seperti dalam Al-Quran itu al-hawiyah itu ya, neraka itu maksudnya. Qala fatu'radu 'alaihim a'maluhu fa in ra'aw hasanan farihu wastabshiru. Sudah dikatakan, kemudian ditayangkan, dipertontonkan, diperlihatkan amal-amal mereka. Fa in ra'aw hasanan, jika mereka melihat ternyata amalnya adalah baik-baik, farihu, mereka bergembira. Wastabshiru, dan ya merasa senang sekali. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Allahumma hadhihi ni'matuka ala 'abdika fa'atimmaha. Mereka berkata, ya Allah, ini adalah nikmat darimu yang diberikan kepada hambamu. Sempurnakanlah nikmatmu itu. Itu kalau melihat amalnya itu ternyata amalnya baik-baik. Fa in ra'aw syarran, kalau mereka melihat amal-amalnya ternyata jelek, qalu, mereka berkata, Allahumma rji' bi 'abdika. Ini kan ceritanya menanyakan orang lain bagaimana beritanya. Termasuk juga amal-amalnya itu kayak apa. Jadi kalau mereka melihat amal ternyata jelek-jelek, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan hambamu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak, ya. Walaupun hadisnya hadis hasan mauquf dan dhaif marfu'. Ini kriteria hadisnya. Wa Abdurrahman ibn Jubair ibn Nafir, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir, anna Abu Darda, sesungguhnya sahabat Abu Darda, karena yaqul, dulu senantiasa berdoa atau mengatakan ya, doanya di belakang. Inna a'malakum tu'radu ala mautakum fa yasirruna wa yusa'un. Yusarruna wa yusa'un. Jadi sungguhnya amal-amal kalian akan diperlihatkan kepada orang-orang mati kalian. Jadi yang sudah mati lebih dulu, ada orang meninggal kemudian, nah, amal-amalnya itu, amal-amal orang yang lebih dahulu itu diberitahukan juga kepada orang-orang yang meninggal itu. Maka yang orang meninggal itu akan fayusarruna, maka mereka akan dibuat senang, gembira. Ya, tentu kalau amalnya itu baik-baik. Wa yusa'un, tapi kadang-kadang sebaliknya. Mereka jadi tidak senang, ya karena jeleknya itu. Qala yaqul Abu Darda, dikatakan oleh perawi bahwa Abu Darda mengatakan, Allahumma inni a'udzubika
an a'mala amalan yuhzi bihi Abdullah ibn Rawahah. Jadi doanya, ya Allah saya berlindung kepadamu dari amal-amal yang amal itu bisa membuat hina si Abdullah bin Rawahah. Wa fi riwayat, tidak riwayat yang lain, doanya tidak seperti yang barusan, tapi doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min amalin yuhzini 'inda Abdullah bin Rawahah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari amal yang bisa membuat hina, membuat sedih diriku ketika atau di hadapan Abdullah bin Rawahah. An Utsman bin Abdullah bin Aus anna Sa'id bin Jubair qala lahu. Diriwayatkan dari Utsman bin Abdullah bin Aus bahwa sungguhnya Sa'id bin Jubair pernah berkata kepadanya. Sa'id bin Jubair berkata kepada Abdullah bin Utsman bin Abdullah bin Aus. Apa katanya? Ista'dzana li ala ibnati akhi. Dia meminta izin kepadaku tentang anak perempuan saudara saya. Wa hiya zaujatu Utsman. Dia adalah istri dari Utsman. Wa hiya ibnatu Amr bin Aus, dan dia anak perempuan dari Aus. Fasta'dzantu lahu fadakhala 'alaiha. Karena tadi minta izin untuk ketemu dengan anak saudara saya itu, maka saya memberikan izin kepadanya dan akhirnya dia masuk kepadanya, dia menemuinya lah. Tsumma qala, kemudian dia berkata, kaifa yaf'alu biki zaujuki, menanyakan ya tentang suaminya. Bagaimana suamimu itu memperlakukanmu? Qalat, dia berkata, innahu ilayya la muhsinun fima astati'. Dijawabnya, dia, suami saya, adalah orang yang senantiasa berbuat baik kepadanya di dalam hal-hal yang saya itu mampu. Faltafata ilayya tsumma qala, kemudian dia menoleh kepadaku dan berkata, ya Utsman, ahsin ilaiha, fa innaka la tasna'u biha syai'an illa ja'a Amr bin Aus. Hai Utsman, apa namanya? Suami dari tadi, anak perempuan saudaranya itu. Wahai Utsman, berbuat baiklah kau kepadamu, karena sungguhnya kau tidak berbuat sedikit pun dengannya kecuali Amr bin Aus. Jadi kalau dibandingkan dengan Amr bin Aus tidak seberapa ya, tapi teruslah berusaha untuk berbuat baik. Fakultu, orang-orang yang sudah meninggal itu mendapatkan berita tentang orang-orang yang masih hidup. Qala, dia berkata, na'am, ma min ahadin lahu hamimun illa wa ya'tihi akhbaru aqaribihi. Iya betul. Jadi setiap orang yang mempunyai teman atau saudara dekat, maka akan datang kepadanya berita tentang kerabat-kerabatnya. Wa in kana khairan surra bihi. Orang meninggal tadi selalu dapat informasi gitu. Kalau kerabat-kerabatnya itu baik, maka dia senang. Wa fariha wa huni abi. Dia senang dan akan diucapkan selamat. Sebaliknya wa in kana syarran, dan jika saudaranya itu ternyata jelek, beritanya itu jelek, ya, ibta'asa wa hazina bihi, maka dia putus asa dan merasa sedih. Hatta innahum la yas'aluna 'anil rajuli qatman. Bahkan juga mereka menanyakan tentang orang-orang yang sudah meninggal. Kali-kali orang meninggal menanyakan tentang yang hidup. Juga
yang sudah meninggal sebelumnya juga ditanyakan. Fayuqal awalam ya'tikum, kan sama-sama sudah meninggal ya. Awalam ya'tikum, apakah dia orang yang sudah meninggal sebelumnya itu sudah ketemu dengan kalian, sudah ketemu belum? Kira-kira begitu. Fayaquluna, mereka mengatakan, la, tidak, saya tidak ketemu. Laqad khulifa bihi ila ummihil hawiyah. Ini sama dengan tadi. Maka sungguh dia telah, ya maksudnya ini salah jalan ya, kemudian menuju kepada ummihil hawiyah. Jadi di sini maksudnya adalah neraka itu tadi. Oleh sekalian, terlanjutkan. Wa anil Hasan Basri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Hasan Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza qubida ruhul 'abdil mu'min, 'urija bi ila sama." Ketika ruh hamba Allah yang mukmin dicabut, maka dia dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Fatalaqahu arwahul mu'minin fayas'alunahu fayaqulun. Maka akan disambut orang mukmin meninggal, dibawa ke langit, maka di sana akan disambut juga oleh ruh orang mukmin. Ruh orang mukmin akan menyambutnya. Fayas'alunahu, dan mereka ruh orang mukmin yang sebelumnya sudah meninggal dulu itu menanyakan kepadanya. Apa pertanyaannya? Ma fa'ala fulan? Bagaimana si fulan sekarang? Apa yang dilakukan? Fayaqul awalam ya'tikum? Apakah belum datang kepadamu? Belum ketemu gitu. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, la wallahi ma ja'ana wala marra bina. Demi Allah, dia belum datang kepada kita dan belum pernah lewat gitu. Tidak pernah ketemu, mungkin kalau di alam dunia ini melihat, tidak pernah. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, menyimpulkan ya berarti, salakabi ila ummihil hawiyah. Berarti dia telah menuju kepada neraka hawiyah, dikatakan dengan tadi, wa bi'satil wa bi'satil murabbiyah. Ya. Maka sejelek-jelek tempat akhir yaitu neraka hawiyah, dan sejelek-jelek orang yang mendidiknya. Faslun fil hadal akhbar wa in kanat mauqufatan fa misluha la yuqalu min jihatir ra'yi. Jadi dijelaskan bahwa berita-berita tadi itu memang kalau dilihat dari derajat hadisnya itu hadis mauquf ya, tidak sampai kepada sahih. Tetapi riwayat-riwayat seperti itu banyak, sehingga tidak pernah dikatakan oleh para muhadis itu bahwa hadis-hadis itu adalah merupakan ra'yun, artinya pendapat seseorang saja. Karena walaupun mauquf, tapi banyak jalan periwayatannya. Waqad kharaja an-Nasa'i bi sanadi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-hadis fihi. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis tadi, wa fihi, dan di dalam hadis tadi ada tambahannya, fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan min ahadihim bi ghaibihi yaqdumu alaihi. Ini tambahan matan begitu. Jadi mereka mendatangi ruh orang mukmin, dan orang-orang yang bertemu di sana itu lebih senang daripada yang tidak ketemu. Wa yas'alunahu, dan mereka menanyakan, ma fa'ala fulan, apa yang dilakukan oleh si fulan. Ma fa'alat fulanah, apa yang dikatakan oleh fulanah. Fulan itu ungkapan orang laki-laki, fulanah perempuan. Wa yaquluna, mereka mengatakan, ta'u fa in kana fi ghammid dunya
Wa idza qala aw ma atakum qalu dzaba bihi ila ummin hawiyah. Biarkan dia, karena sungguhnya dia dalam kesusahan. Ya. Kalau dia mengatakan, Faiza qala, ketika dia mengatakan awama atakum, apakah mereka atau dia belum datang kepada kalian? Qalu, mereka menjawab dzahaba bi ila ummina. Jadi kesimpulannya mereka orang-orang ruh-ruh yang di langit itu kalau tidak ketemu dengan orang-orang yang meninggal sebelumnya, ya mereka mengatakan dzahaba bihi ila ummihil hawiyah. Jadi dia pergi kepada ibunya yang menghinakan, mencelakan, maksudnya neraka itu ya. Kemudian menyebutkan hadis dan seterusnya. Wa qila fi qouli alaihi salatu wasallam al-arwahu junudun mujannadah. Ini ada hadis ya, bunyinya al-arwahu junudun mujannadah. Kalau ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim gitu. Sekarang ini hadis itu akan dikomentari. Tidak hanya sekedar menyebutkan hadis itu, tapi akan dikomentari apa yang dimaksud dengan al-arwahu junudun mujannadah. Jadi kalau terjemahnya adalah al-arwahu junudun mujannadah. Roh-roh itu adalah bagaikan tentara yang terlatih. Tentara yang terlatih. Fama ta'arafa minha i'talafat. Jadi roh-roh yang sudah kenal karena sama-sama mukmin, ya kan? Sama-sama orang soleh, maka i'talafa. Dia akan mudah bersatu, kumpul gitu. Nyambung. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sementara sebaliknya kalau roh-rohnya itu satu dan yang lain tidak kenal, tanakur itu, maka ikhtalafa, maka akan berbeda-beda. Nah, ini biasanya kalau di dalam konteks fikih dakwah ya, dakwah itu ayat ini, hadis ini untuk menjelaskan bahwa orang itu kalau sama-sama solih gitu, sering udah syahadatnya sama, bacaan Al-Qur'annya sama, terus memahaminya, itu kan disibwah itu dibentuk. Ketika nanti ketemu orang-orang yang seperti itu sama dengan yang sejenisnya itu akan mudah komunikasi itu langsung nyambung, pembicaraannya nyambung dan seterusnya. Nah itu biasanya untuk penjelasan seperti itu. Sama dengan tadi kan junudun mujannadah, ya seperti tentara yang terlatih. Jadi tentara itu walaupun di tempat yang berbeda, tempat pelatihannya beda, tapi kan sudah ada sistem pelatihan sama. Jadi nanti kalau suatu saat mereka ketemu dalam menjalankan tugas militer umpamanya, ya walaupun seragamnya berbeda umpamanya, tapi komandonya nanti akan sama. Cara merespon komando juga sama karena ta'arafa kemudian i'talafa. Tapi kalau di antara tentara-tentara yang ada tentara palsu, bajunya sama, ya, bajunya sama. Tapi nanti bisa jadi disuruh menembak malah tiarap atau dan seterusnya. Itu menjadi yang maksud dengan mata nakaramina ikhtalafa. Tapi itu biasanya di dalam konteks dakwah. Nah di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah innahu hadzat talaqi. Jadi itu adalah pertemuan ya, pertemuan ruh-ruh nanti. Ruh yang sudah meninggal lebih dulu akan ketemu dengan ruh-ruh yang baru saja meninggal dan begitulah seterusnya. Nah, jadi yang dulunya di dunia mukmin nanti ketemu dengan orang mukmin itu. Waqad qila, dan dikatakan pendapat yang lain ya. Talaqi arwahin niyam wal mauta. Juga ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis itu adalah pertemuan ruh-ruh orang yang tidur dan orang yang meninggal. Mimpi ya, bisa mimpi. Waqila ghairu hadza, dan ada pendapat yang lain lagi, wallahu a'lam. Baik sekalian, kita lanjutkan bab ke-17.
Bab ke-17 ini terkait dengan babun fi sya'nir ruhi wa aina tasiru hina takhruju minal jasadi. Bab tentang penjelasan tentang ruh wa aina tasir. Ruh itu berjalan kemana? Hina takhruju minal jasad. Ketika keluar dari jasad. Tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung ya. Tapi ini ada bab secara khusus. Jadi perjalanan ruh setelah keluar dari tubuh itu kemana? Qala Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah. As-sahihu minal madhab walladhi alaihi ahlus sunnah innaha tarfa'uhal malaikatu hatta tawaqqafaha atau tuqifuha baina yadayillahi ta'ala fayas'aluha. Jadi kata Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah, yang benar menurut mazhab adalah di dalam agama ini ada mazhab-mazhab, dalam fikih ada mazhab-mazhab, dalam akidah ada mazhab-mazhab. Di antara ini kalau sudah masalah akidah ini salah satunya adalah yang insyaallah adalah mazhab Ahlussunnah ya. Walladzi alaihi Ahlussunnah, yang dipegang oleh kaum Ahlussunnah itu roh itu kemana? Roh itu dibawa oleh malaikat sampai nanti berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dibawa ke sana. Kemudian setelah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menanyakan kepada roh tadi. Fa in kanat min ahli sa'adah, kalau yang ditanya itu adalah orang ruh-ruh yang masuk dalam kategori orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahagiaan dari Allah SWT di alam akhirat. Qala lahum, maka Allah akan berfirman kepadanya, siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah. Oh, jadi ini kepada malaikat ya. Allah memerintahkan kepada malaikat, siru biha, bawalah dia jalan, wa aruha maq'adahu minal jannah, dan perlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Masya Allah. Dikenalkan dulu tempatnya. Wa yasiruna bihi, maka mereka berjalan ya, malaikat itu dengannya fil jannati, di surga, ala qadri ma yusalul mayit. Jadi sampai kemudian datang waktunya dimandikannya mayit. Dibawa jalan-jalan rupanya itu sebelum dimandikan. Fa idza ghusilal mayit, ketika mayit sudah dimandikan, wa kufina, dan sudah dikafani, ruddat wa udrijat baina kafanihi wa jasadihi. Maka dikembalikan dan dimasukkan di antara kafannya dan tubuhnya. Jadi terus ruh masih mendampinginya. Fa idza humila ala naqsi, ketika mayit itu dibawa ke apa, bisa tempatnya mayat lah, bisa apa namanya, apa di kayu, apa di meja atau di mana begitu. Fa innahu yasma'u kalaman nas. Ini penting sekali ya. Maka mayit itu yang baru saja dimandikan, dikafani, itu mendengarkan perkataan orang-orang, perkataan orang sekelilingnya. Man takallama bi khair wa man takallama bi syarr. Tahu siapa yang bicara baik-baik atau bicara hal yang baik, dan tahu perkataan orang yang berkata jelek-jelek. Fa idza wasala ila qabrihi wa sulliya alaihi, dan ketika sudah sampai ke kuburannya ya, dan tentu sudah disolati ya, ruddat fi ruh. Nah, ruhnya dikembalikan lagi. Wa aq'ada wa uq'ida dza ruhin wa jasadin.
wa dakhala 'alal malakanil fattanani 'ala ma ya'ti. Dikembalikan dan kemudian didudukkan ya, eh, apa namanya, sehingga ketemu adalah roh dan jasad itu, dan kemudian datanglah dua malaikat yang akan menanyakan. Wa Amr bin Dinar, dan diriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Ma min mayyitin yamutu illa ruhuhu fi yadi malakin. Wa yanzuru ila jasadihi kaifa yughassal wa kaifa yukaffan wa kaifa yumsha bihi fayujlasu fi qabri." Jadi tidak ada satu mayit pun orang yang meninggal itu kecuali rohnya itu di tangan malaikat. Dan rohnya itu melihat jasadnya. Bagaimana dimandikan, bagaimana dikafani, bagaimana dibawa, bahkan bagaimana nanti didudukkan di dalam kubur tadi. Makanya memperlakukan mayit itu harus sebagaimana memperlakukan orang hidup ya, pelan-pelan, keras-keras. Qala Dawud, berkata Dawud, wa zada fi hadzal hadis, menurut ada tambahan di dalam hadis ini. Qala, dia berkata, yuqalu lahu wa huwa ala saririhi isma' sana'an nas alaihi. Jadi ditambah ya redaksinya, matanya, hadis-hadis yang disebutkan, apapun-apapunnya. Jadi dikatakan kepadanya ketika mayit itu berada di tempat ya, yang kadang-kadang di meja atau di tempat tidur gitu, itu dikatakan kepadanya, isma', dengarkan, sana annas alaih. Jadi pujian orang kepadamu. Jadi itu disampaikan kepada mayat itu. Ya, makanya dalam hadis disebutkan supaya ulkuru mahasina mautakum. Jadi sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang meninggal di antara kalian itu. Apapun yang dilakukan itu kalau sudah meninggal, ya, sebutkanlah yang baik-baik. Zakara wa Ibnu Nuaim al-Hafidz fi babi Amr. Ini disebutkan di dalam disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam bab Amr tadi. Oh sekalian, an Amr bin Dinar, oh sudah tadi ya. Abu Daud sudah juga. Sekarang faslun, ada fasal. Wa amal kafiru, tadi barusan menceritakan tentang mayat orang yang mukmin. Wa amal kafiru, sedangkan orang kafir, fatukhadhu nafasuhu unfan. Jadi jiwanya, rohnya itu diambil dengan keras gitu. Wal malaku yaqul, dan malaikat berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah anil jasadil khabith. Jadi cara mencabutnya sudah beda. Kata-kata yang diucapkan malaikat juga beda. Keluarlah engkau, hai jiwa yang buruk, yang jelek, dari tubuh yang jelek. Fa'idan lahu surahun a'zamu ma yakunu kasurahil hamir. Sehingga dia menjerit. Tapi sebagaimana dalam bab sebelumnya bahwa kematian itu adalah umur batiniyah, umur yang sifatnya batin, ada alam sendiri, ya kita tidak tahu, tidak mendengar. Tapi yang jelas di sini disebutkan bahwa padanya terdapat jeritan yang sangat besar, yang sangat menggema gitu, melebihi dari menggemanya suara keledai. Keledai itu sambil jalan, kalau sambil bersuara itu suaranya itu menggelegar kemana-mana. Bahkan sampai Al-Quran mengatakan suara yang paling jelek adalah la sautul hamir, suara himar itu.
Fa idza qabadaha malakul maut nawala zabaniyatun qubbahal wujuh. Jadi kalau sudah dicabut, tadi kan eh, proses pencabutan. Kalau sudah dicabut oleh malakul maut, maka diambil alih. Nah, diambil alih yang tadinya kerjaannya malakul maut, kemudian diambil alih oleh zabaniyah. Namanya malaikat zabaniyah. Ubahul wujuh. Wajahnya itu sangat jelek. Sudus siap. Pakaian hitam. Muntanir raihah. Baunya itu busuk. Berbau busuk. Bi aidihim masuhin min syi'rihi. Min syi'rin. Jadi di tangan mereka itu ada sesuatu untuk menghapus ya dari rambut itu. Atau maksudnya apa ya? Fayulaffifunaha fayastahilu syakhsan. Kemudian wal kafiru yakunu a'zamu jurman minal mu'min. Dan orang kafir itu nanti ketemunya akan lebih besar daripada orang mukmin. Yakni fil jismi fil akhirah, tubuh di akhirat ada. Nanti ada tubuh akhirat namanya yang beda dengan tubuh di dunia. Wa fi sahih, dalam hadis sahih disebutkan inna dorsal kafiri fi nari mislu Uhud. Masya Allah. Jadi sesungguhnya gigi geraham orang kafir di neraka. Ini sudah masuk pada berita tentang umuril akhirah. Umur akhirat di neraka itu. Jadi giginya saja seperti mislu Uhudin. Seperti gunung Uhud. Jadi kita bayangkan ya. Gigi sebesar gunung. Fayu'raju bihi hatta yantahiya ila sama'id dunya. Dalam kondisi seperti itu kemudian dibawa ke langit dunia. Fayaqra'ul aminul bab. Kemudian malaikat mengetuk pintu. Fayuqalu, maka dikatakan, dijawab oleh ya orang-orang atau malaikat yang berada di belakang pintu itu. Pertanyaannya adalah setelah dibuka, man anta, siapa kamu? Wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Fayaqul, maka dia mengatakan, fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi wa abghadiha ilaihi fi darid dunya. Jadi disampaikan namanya, karena ditanyakan tadi siapa itu? Siapa bersama siapa? Maka disebutkan namanya, tapi nama yang disebutkan adalah nama yang paling jelek. Ya mungkin orang kadang-kadang ada panggilan-panggilan tertentu dengan panggilan jelek, maka kita tidak boleh. Selalu kita dibimbing oleh agama ini supaya membuat nama itu nama yang baik. Karena nanti Allah senang akan memanggil hari kiamat itu dengan nama yang paling disenangi. Nah kalau ini, karena orang yang meninggal adalah orang kafir, maka dipanggil dengan nama yang paling jelek. Dan nama yang paling dibenci oleh orang yang dipanggil ketika di dunia. Di dunia ada orang-orang yang kalau dipanggil dengan nama tertentu dia akan marah. Nah, dia akan ini nanti di kematian itu, setelah meninggal itu akan dipanggil juga dengan nama-nama yang paling jelek dan paling dimurkai oleh Allah SWT di dunia. Fayuqalu, maka dikatakan sudah dibawakan ke langit, kan sudah ada dialog begitu. Kemudian dikatakan la ahlan wala sahlan wala marhaban. Kalau begitu, kalau mayatnya seperti ini, la marhaban, la ahlan wala sahlan. Ini ahlan wa sahlan itu kan dan sebetulnya singkatan. Jadi
ahlan wasahlan itu halal ta sahlan, wal taqaita ahlan. Bagaimana ya gitu. Kira-kira begitulah. Jadi kalau tinggal di tempat ini dengan mudah, kalau rumah silahkan kamu tinggal senyaman mungkin. Nah, dan anggaplah ini keluargamu, ahlan wa sahlan. Gitu. Terus wala marhaban juga tidak ada selamat datang. Karena tadi eh, mayatnya, rohnya adalah roh orang kafir. Panggilannya aja juga yang paling jelek. Nah, kemudian penjelasan ini disandarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf, la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah. La tufattahu lahu abwabus sama'. Jadi tidak dibuka kepada mereka pintu-pintu langit. Wa la yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Sudah diberitahukan. Surat Al-A'raf ayat 40. Faida sami'al aminu hadhil maqalah tarahu fi yadihi. Nah, ingat tadi ini malaikat apa? Roh ini tadi via di malak ya, di tangan malaikat. Ketika sudah dengar seperti ini, tarahu min yadihi. Rohnya itu dilempar dari tangannya. Fatahwa bihi ruhu min makanin sahih. Karena dilempar, maka kemudian roh itu jatuh turun di tempat yang sangat jauh. Wa huwa qaulu azza wa jalla, ya ini seperti halnya yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama'. Jadi seolah-olah dia terjun dari langit. Fatah tafuhut tayru, maka kemudian ditangkap oleh burung, au tahwi bihir ruh, atau rohnya itu kemudian turun fi makanin sahih, di tempat yang sangat jauh. Al-Hajj ayat 31. Wa idan ta'ilal ardi ibtadarathu zabaniyah. Tadi kan turun itu. Turun dengan sangat cepat. Kalau kemudian sampai ke bumi lagi nih. Ibtadarat zabaniyah wa sarat bi ila sijjid. Maka malaikat zabaniyah tadi menangkapnya, wa sarat bi ila sijjid, dan dibawanya ke neraka sijjin. Sijjin itu kayak apa? Di sijjin. Ia sahratun azimah ta'wa ilaiha arwahul fujjar. Ini dirinci ya di sini ya. Kalau tadi hanya disebutkan aja, ini dirinci. Jadi yang namanya sijjin di sini adalah didefinisikan wa ya sahratun azimah. Sijjin adalah satu batu yang sangat besar. Ta'wa ilaiha arwahul fujjar, di mana berada dari situ roh-roh orang-orang yang sesat, orang-orang yang banyak dosanya, orang yang banyak nyeleweng dan seterusnya. Wa amman nasara wal yahud. Nah, tadi kan cerita tentang roh orang mukmin yang pertama, kemudian orang kafir. Nah, sekarang bagaimana dengan orang Yahudi, orang Nasara itu? Di sini disebutkan wa amman nasara wal yahud, sedangkan orang Nasrani dan orang Yahudi, famarduduna minal kursi ila kuburihim, maka malah ditolak semenjak dari kursi. Jadi salah satu ciptaan Allah di langit itu ada namanya kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, dan seterusnya. Jadi ditolak dari kursi, kemudian menuju kepada kuburan mereka,
Tidak hanya ditinggal itu saja, tapi juga dilihat apa famardu ila kursi ila kuburihim. Ada mangka minhum ala syariatihi wa yushahad ghusluhu wa tafnuhu. Ini dulu bagi orang-orang yang mengikuti syariat dan akan disaksikan bagaimana ketika dimandikan dan dikafani oleh malaikat ya. Jadi perhatian khusus. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani. Sekarang lain lagi, wa ammal musyriku fala yushahadu syai'an min dzalika li'annahu qad hawa bihi. Sedangkan orang musyrik udah nggak kelihatan dia mengalami apa itu nggak nampak gitu. Karena dia memang telah terjun bebas kepada tempatnya. Wa amal munafiqus, dan orang munafik famislus tsani, seperti yang kedua, yaitu dalam bentuk apa responnya? Yuraddu atau yuraddu bi mamqutan matrudan ila hafratihi. Jadi orang-orang munafik itu akan dikembalikan dalam keadaan dimurkai oleh Allah dan dilempar ke dalam neraka. Wa amal muqassirun al-mu'minun. Jadi sudah ada orang kafir, orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik. Sekarang orang munafik juga ya. Sekarang bagaimana orang yang al-muqassirun? Al-muqassirun itu orang yang ya teledor di dalam ibadah. Ya, sekali-kali ibadah, sekali tidak. Muqassirun tapi mukminun. Orang mukmin tapi dia melalaikan lah gitu. Melalaikan ajaran-ajaran agama. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini? Fatahhtalifu anwa'uhum. Ternyata variannya ini yang kelompok yang terakhir ini banyak sekali. Satu dengan yang lain berbeda-beda. Pamannya di sini disebutkan faminhum man taraka faminhum man taridduhu sholatuhu. Jadi di antara orang-orang yang meninggal, mayat-mayat itu di langit itu ada yang ditolak rohnya. Siapa yang menolak? Sholatnya dia sendiri. Sholatnya dia sendiri yang akan menolak. Loh, kenapa? Li'annal abda idza qassara fi sholatihi kana sarikun laha. Karena sesungguhnya seseorang yang trader di dalam menjalankan sholatnya, sebetulnya dia bagikan orang yang sudah menjual sholatnya. Itu dijual itu. Fatalif kama yulaffaz thawbul khaliqu. Sehingga karena dia mencuri sholatnya, maka dia akan menjadi rusak. Sebagaimana rusaknya baju yang sudah kumuh gitu ya. Wa yudhabu biha wajh, dan kemudian dilemparkan kepada wajahnya, pada mukanya. Tsumma tu'raju wa taqul, kemudian naik ke di mi'raj kan, dinaikkan ke atas. Wa taqul, dan kau mengatakan dayyaqallahu kama dayyaqtani. Jadi salatnya itu bicara. Salatnya bicara kepada orang yang trader dalam menjalankan salat. Salah satu redaksi yang disebutkan di sini adalah semoga Allah akan menyia-nyiakanmu sebagaimana kau telah menyia-nyiakanku. Salatnya akan protes. Wa minhum man taruddahu zakatu. Ada juga orang meninggal itu rohnya ditolak oleh zakatnya. Kenapa? Dia sudah zakat tapi tetap masih dipersoalkan. Li'annahu innama yuzakki liyuqala fulanun mutasaddiq. Karena betul dia zakat, ya, tapi dia zakatnya itu ingin diakui. Ya, dengan apa? Diakui bahwa dia adalah orang yang ahli sedekah. Nah, tadi zakat ya, kewajiban. Dan menjalankan kewajiban kan tidak ada perlu yang dibanggakan. Ya, pokoknya
Wah, saya ini orang sholat tuh, ya enggak kewajiban kok ya. Wa minan nasi may yarudu shaumuhu, ada juga yang ditolak oleh puasanya li'annahu shoma 'anit ta'am wa lam yasumma 'anil kalam. Ditolak oleh puasanya. Kenapa? Dia memang puasa, tapi puasa dari mulut, dari makanan, ya kan? Wa lam yasum 'anil kalam. Tapi dia tidak puasa dari bicara. Di bagian dari upaya meningkatkan puasa itu di samping hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang bisa menjadikan tertolaknya ruh. Li'annahu kana jadi li'annahu shoma 'anil ta'am wa lam yasum 'anil kalam. Fa huwa rafathun wa khusran. Nah, tentu orang yang meninggal sambutannya begini, tentu dia kematian sangat jelek, ya, sangat menunjukkan ruginya gitu. Wa minan nas, dan ada juga yang ditolak oleh hajjuhu, di hajinya yang menolak. Li'annahu innama hajjal yuqala fulanun hajja. Karena orang yang haji ini dia haji supaya dikatakan Pak Haji. Fulanun hajja. Aw yakuna hajja bimalin habis, atau dia ketika haji itu yang digunakan itu uang tidak halal. Bisa korupsi, bisa menipu, ya bisa riba, macam-macam lah begitu. Fa yakhudhu syahru wa qad akhrajahu. Jadi akhirnya tertolak juga. Li'annahu innama hajjal yuqalafun hajja. Aw yakuna hajjun bimalin khabis. Wa minan nasi may yaruddu al yarudduhu al-uquq. Ada juga di antara orang-orang itu ruhnya itu ditolak karena dia punya masa lalu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wasairu ahwalil birri kuliah, dan semua perbuatan-perbuatan yang lain. La ya'rifuha illal ulama. Ini kan masalah-masalah informasi yang penting yang akan bisa merubah hidup kita karena semua harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang mengenal seperti ini kan hanya ulama. Qurtubi membaca, kemudian disyarahkan, kemudian kita kaji dan seterusnya. Jadi la ya'rifuha illal ulama bi asraril muamalat. Ini tidak akan diketahui oleh orang yang punya kajian-kajian detail tentang muamalat wa tahlisul amal alladzi lil milki al-wahhab. Dan membersihkan amal yang semata-mata hanya untuk Allah yang menjadi raja di raja yang maha pemberi. Fa kullu hadhil ma'ani ja'at diyal athar wal akhbar. Jadi semua yang sudah disebutkan itu ada di dalam kitab-kitab yang memau tentang asar, cerita masa lalu, para sahabat dan seterusnya, wal akhbar, dan berita-berita lain. Kemudian fa in ruddatin nafsu ilal jasadi wa udrijal mayyitu fi akfanihi tahul. Ini yang proses selanjutnya ketika jiwa ini sudah dikembalikan ke tubuh, ya, dan dimasukkan ke dalam mayit, itu wa udrijal mayyitu fi akfanihi, sudah dibungkus dengan kafannya, tahulu, mau dikatakan asri'u bi ila rahmatillah. Sebetulnya walaupun kita tidak mendengar, mayitnya itu bicara setelah dikafani itu. Apa? Segera kami bawa menuju rahmat Allah. Lau ta'lamuna ma antum hamiluni ilaih. Kalau kalian tahu apa yang sedang kami alami saat ini, maka pasti kalian akan segera membawa diriku kepada kubur itu. Itu bagi mayat yang ada tanda-tanda kebahagiaan. Wa in kana yubashsharu bisyiqa, sementara kalau mayatnya itu diberitahu tentang kenistaan hidup, ya, setelahnya itu taqul, maka mayat akan mengatakan ruwaida, pelan-pelan ila ayyi adzabin, akan dibawa siksaan kemana ini,
lau ta'lamuna ma antum hamilun ilaih. Jika kalian tahu apa yang ada, lau ta'lamun ma antum hamiluna ilaih. Kalau kalian itu tahu, ya, perjalanan kemana aku ini, maka kalian tidak akan membawa aku ke sana. Fa idza udkhilal qabra wa hila 'ali turab fa ka'anni bil qabri yunadihi. Jadi ketika sudah dimasukkan di dalam kuburan, sudah ditutup dengan tanah, fa ka'anni bil qabri yunadihi. Seolah-olah diriku yang ada di dalam kubur itu memanggil-manggil. Kunti tafrahu ala dhahri. Buminya ini, buminya. Kau dulu di dunia senang-senang di atas punggungku. Fal yaum tahzanu fi batni. Sekarang kalian bersedih hati, berusaha payah di dalam perut tubuhku. Maksudnya perut bumi ini. Kunta takulul alwan ala dhahri. Kau dulu ya makan berbagai macam hal di atas punggungku. Fal'an ya'kulu kadudu fi batni. Jadi, bumi bicara, dulu kau makan berbagai macam makanan di punggungku di atas bumi ini. Sekarang lain lagi ya. Kalian sekarang dimakan. Kalian dulu makan, sekarang dimakan oleh ulat di dalam perut bumi ini. Wa yaksuru alaihi mislu hadil alfat al-mubihah hatta yusawa alaihi turab. Dan terus menerus. Masya Allah. Terus menerus kata-kata yang jelek itu terus bergema ya. Sampai kemudian tanahnya diratakan. Summa yunadihi malak. Kemudian malaikat memanggilnya. Wa wa awwalu ma yalqal mayit idza dakhala qabrih. Dan itu adalah yang pertama kali yang diterima oleh mayit ketika masuk di kuburan. Pertama kali ketika masuk kuburan, setelah dimakamkan, maka ada suara malaikat itu. Wallahu bighaibihi wallahu a'lamu bighaibihi wa ahkam. Hanya Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan yang paling bisa menentukannya. Bapak sekalian, demikian kita sudah sampai ke bab ke-17. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab 18 dengan judul babu kaifiyatit tawaffi lil mauta wa ikhtilafi ahwalihim fi dzalik. Jadi bab tentang bagaimana kematian ya orang-orang yang meninggal itu dengan berbagai macam jenisnya. Demikian, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, husnul khatimah, dan diberikan kemudahan dalam menghadapi kematian. Demikian, kita tutup dengan tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.